Oke, kembali lagi di channel saya Rendal DSB. Wah, katanya dari Bang Ade Armando ya. Info dari Belanda kalau Pak Yusuf Kalla dari dulu rasis. Wah, apakah itu benar ya? Kita lihat langsung gimana videonya dari Opung Parbelak. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian tahu, ini adalah hari ke-12 Yusuf Kalla nggak bisa tidur nyenyak. Iya. Nggak bisa tidur nyenyak, Iya. biar tahu kalian. Walaupun minum obat tidur, walaupun minum obat tidur. Kalau seminggu kemarin, dia nggak bisa tidur gara-gara ulahnya si Risma. Iya. Nah, beberapa hari ini, dia nggak bisa tidur gara-gara ulahnya sendiri. Karena ulahnya sendiri ya. Ceramah dia biar tahu kalian waktu itu kalau nggak salah di Yogyakarta mengatakan bahwasanya umat Kristen kalau membunuh umat beragama lain itu baginya mati syahid. Iya. Ini menimbulkan kegelisahan terutama bagi seorang Ferdinand Huta Hayat. Makanya dia memberikan somasi kepada JK 3 kali 24 jam. Kalau tidak minta maaf maka akan dilaporkan ke polisi. Iya. Nggak nyampe 3 kali 24 jam ya, akhirnya JK dipolisikan oleh Ikatan Pemuda Kristen Indonesia. Iya. Ada GAMKI, Asosiasi Pendeta Indonesia, Pemuda Katolik. Banyak ya. Inilah isu-isu agama yang memang betul-betul sensitif. Betul. Kalau kayak gini nih Pak, ya cobalah untuk belajar gitu. Di video kemarin ya, aku bilang sama Bapak kan, kalau Bapak mau mendalami ya satu agama tertentu boleh. Tapi kalau Bapak ingin mengomentari, Bapak masuk dulu Kristen. Iya, itu dia. Baru Bapak komentari. Biar tahu ya kan. Itu dia. Nah, bicara tentang intoleransi, aku mau dengar dulu ya, aku mau dengar dulu dari kalian komentar kalian. Apa hukuman yang paling tepat untuk orang yang intoleran? Iya, tulis di komentar ya. Yang pertama dibuang ke kutub utara, yang kedua masukkan ke dalam lubang buaya, lubang yang ada buayanya. Ya, yang ketiga ya diasingkan di sebuah pulau terpencil. Iya. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada pohon kelapa, nggak ada wifi. Komentar dulu, tolong dulu komentar. Apa hukuman yang paling cocok sama orang intoleran? Komentar, ku tunggu ya. Nah, ya, tahu nggak kalian? Belakangan ini, bukan belakangan ini sih, beberapa hari ini, lagi viral ada seorang pendeta, katanya pendeta. Ada seorang pendeta yang tadinya ya beragama Islam sekarang jadi Kristen. Aku nggak permasalahkan itunya. Aku tidak mau bicarakan kenapa dia bisa jadi pendeta pun. Nggak perlu sama kita itu. Karena itu menurut keyakinannya masing-masing. Tapi kalau kita sudah masuk ke agama orang lain, jangan pernah jelekkan agama sebelumnya. Kan begitu. Nah, ada seorang pendeta katanya ya ini memberikan pernyataan bahwasanya Yusuf Kalla ini punya sebuah bisnis ya di Palangkaraya kalau nggak salah ya, di Kota Palu katanya kalau nggak salah, dan hasil dari bisnisnya itu ya itu untuk membiayai kaum radikal, untuk membiayai terorisme waktu kejadian di Poso. Yang saya catat ingat dalam hati saya, JK menggunakan keuntungan bisnisnya menghentikan penyebaran Injil. Dia antikris Indonesia. Dia bisa disamakan dengan Ali Khamenei yang membantai pemuda Irak. Dia juga nggak ada rasa malu, saudara-saudara. Saya tahu dia punya teman saya ketika saya ke Kendari dan juga saya ke Poso. Dia punya showroom Yamaha di Palu, besar. Semua keuntungan untuk mendanai pejuang Poso, teroris. Dia habiskan semua. Itulah JK. Aku jujur aja ya Pak ya, aku nggak percaya sih sama orang itu Pak. Nggak percaya Pak, karena aku tahu Bapak orangnya baik.
Bapak orangnya bisa dikatakan sangat peduli. Bapak orangnya toleran. Bapak nggak pernah punya musuh dengan orang yang berlainan agama dengan Bapak. Betul Pak, betul. Iya aku kenal dekat lah sama Bapak. Tapi kok bisa dilaporkan ya Pak? Aduh, dilaporkan dia Pak, kasihan kali, makin tua kok makin gak nyaman hidupnya. Nah, biar tahu kalian, Ade Armando kemarin pernah membahas sekilas ya mengenai sepak terjangnya tentang Yusuf Kala ini. Nah, sekarang ya dia bongkar sedikit ya sebuah tulisan dari seseorang yang ada di Belanda mengenai tingkah lakunya JK. Makanya JK, kata Ade Armando, loh, bukan kataku. Katanya JK ini memang betul orangnya rasis. Aduh, kita dengarkan. Dalam kondisi itu, JK yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, bicara melalui 2 stasiun milik organisasi mahasiswa itu. JK menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi muslim lainnya untuk mendatangi masjid terdekat pada jam 8 malam. Setelah sembahyang Isya, massa yang terkumpul langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas keagamaan. Dalam aksi penyerangan terjadi perusakan terhadap 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 asrama biarawati, 1 akademi teologi, 1 kantor Persatuan Mahasiswa Kristen, dan 2 sekolah Katolik. JK pada dasarnya memang rasis. Informasi yang saya peroleh ini memang bukan tentang sikapnya terhadap Tionghoa. Yang disebut dalam kisah ini adalah soal sikap JK terhadap umat Kristen. Dalam informasi itu diungkapkan bahwa di masa mahasiswanya, JK diketahui terlibat dalam aksi rasial anti-Kristen. Cerita ini termuat dalam disertasi doktoral Mujibur Rahman di Universitas Leiden, Belanda. Menurut Mujibur Rahman, JK diduga terlibat dalam penyerangan terhadap beberapa fasilitas keagamaan di Makassar pada 1 Oktober 1967. Penyerangan itu didahului pernyataan seorang guru agama Kristen yang menyerang Nabi Muhammad. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia mengakui bahwa guru tersebut memang telah mengeluarkan pernyataan yang melecehkan Nabi Muhammad. Namun, itu adalah pandangan pribadi sang guru. Tak bisa dihindari, protes umat Islam pun meledak. Suasana menjadi mencekam fasilitas keagamaan itu. Tapi yang jelas, penyerangan dilakukan setelah massa berkumpul di masjid karena seruan JK. Bagi saya, kisah itu merupakan petunjuk bahwa dalam diri JK memang ada kecenderungan rasisme. Saya pribadi sangat menyayangkan sikap Yusuf Kala. Sebagai seorang pengusaha besar, JK seharusnya menjadi teladan bagi rakyat Indonesia untuk jauh-jauh menanggalkan kecurigaan dan kebencian terhadap kaum Tionghoa dan umat Kristen yang adalah bagian sah dari bangsa Indonesia. Setuju! Setuju, opung setuju. Setuju. Bukan setuju. Jadi ini Pak JK, kalau memang betul-betul pernyataan Ade Armando dan juga ini adalah hasil disertasi ya, memang betul-betul ini ya, kalau memang betul, ini artinya sebusuk-busuknya kau tutupi ya, sebuah bangkai, seekor bangkai atau seorang bangkai tercium juga sampai negeri Belanda. Tercium Pak JK, kalau memang betul. Nah inilah makanya ku bilang kan, ya gara-gara kesalahan kecil, ya dibongkar-bongkar Pak, aib lama Pak. Coba bayangkan, ada seorang guru, memang betul, guru agama Kristen mungkin dia menyerang Nabi Muhammad. Itu pun aku tidak setuju, ya. Tapi yang harusnya ditindak itu ya orang ini. Kan begitu, Dewan Gereja Indonesia pun juga mengatakan bahwasanya ini adalah pernyataan dia pribadi, bukan pernyataan orang Kristen secara umum. Yang ditindak itu harusnya ini. Bukan menyerang 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, vihara dan segala macam. Kan begitu. Gimana Pak JK? Kasih dulu tanggapan. Kenapa? Udah lama ya, tahun 1967 ya? Oh iyalah, cemana mau dibilang ya kan? Iya kan, udah 58 tahun yang lalu.
Aduh, tolonglah. Ya memang betul ini sangat disayangkan. Ketika seorang negarawan katanya, seorang pengusaha besar katanya, seorang yang toleran katanya, seorang ketua Dewan Masjid katanya, kalau memang betul pernah melakukan ini, berikan klarifikasi, ya kan? Nah, jadi bisa dikatakan, ya kita nggak tahu, apakah bibit-bibit atau sisa-sisa intoleransi itu masih ada di dalam tubuh Pak JK, nggak tahu. Tapi mudah-mudahan tidak. Dia kan wakil presiden dulu kan, 2 kali kan. Nggak mungkin lah wakil presiden Indonesia intoleran, nggak mungkin. Lihat wakil presiden kita yang sekarang, anti intoleran. Itu yang sekarang, Pak. Kalau yang kemarin-kemarin nggak tahu ya. Aduh, ya. Nah, ya aku mau nampilkan Pak JK. Aku bilang sama Bapak ya. Begitu indahnya ketika ya keberagaman itu dijahit dengan sebuah benang. Yang benang itu bisa kita namakan dengan benang persatuan. Benang persaudaraan. Benang kesatuan. Benang saling menghormati, benang-benang toleransi. Ya, kita lihat ini contohnya. Ya, ada sebuah kota bernama Kota Malang, di mana ada gereja yang mempersilahkan umat Islam untuk ya beribadah merayakan Idul Fitri dengan melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman gereja. Ini Bapak perlu tiru, Pak. Sekali-sekali Bapak tinggal dulu di Kota Malang. Lihat ini, Pak. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Lihat dulu Pak JK, lihat. Betapa indahnya kerukunan umat beragama tuh Pak JK. Luar biasa. Ya. Dan juga biar tahu kalian ada sebuah video yang menyentuh ketika ya banyak sekali anak-anak yang beragama Islam, dia pakai jilbab, dia menyalami dengan hormat suster yang sedang lewat. Ini videonya. Rasakan? Luar biasa. Dan kalau nggak salah, biar tahu kalian, selalu ada nominasi kota paling toleran di Indonesia. Yang ya, aku tahu ya beberapa kota toleran. Ya, ada Manado, ada Singkawang, ada Malang, dan juga ada Salatiga. Kalau nggak salah, Salatiga sekarang mendapatkan urutan pertama. Berikut videonya. Salatiga dinobatkan jadi kota paling toleran di Indonesia tahun 2024 menurut Setara Institut. Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan bilang Salatiga punya inovasi progresif buat memajukan nilai-nilai toleransi. Wali Kota Salatiga, Robi Hermawan, yang nerima penghargaan dari Setara Institut bilang, Salatiga udah bikin peraturan daerah nomor 10 tahun 2024 soal penyelenggaraan toleransi dan penanganan konflik sosial. Aturan ini bikin Salatiga jadi satu dari 3 kota di Indonesia yang punya regulasi khusus buat menjaga dan mempromosikan toleransi. Nah, salah satu contohnya nih pasal 10 peraturan daerah Salatiga. Dalam pasal tersebut, pemerintah memberikan kebebasan warga buat berpendapat dan menjalankan ibadah dan tradisinya masing-masing. Nah, dalam menobatkan kota toleran, Setara Institut pakai 8 indikator. Mulai dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah, terus kebijakan pemerintah kota, catatan peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil, pernyataan publik dari Pemkot, sampai tindakan nyata yang udah dilakukan. Keberagaman agama dan inklusi sosial keagamaan juga jadi bagian penting dalam penilaian ini.
Data buat 8 indikator ini dikumpulin dari berbagai sumber termasuk dokumen resmi pemerintah, pemberitaan media terpilih, dan hasil kuesioner yang dikirim langsung ke semua Pemkot di Indonesia. Terus apa aja sih 10 kota toleran di Indonesia? Jadi peringkat pertama diduduki sama Salatiga dengan skor 6.544. Terus Singkawang dengan skor 6.420. Peringkat ketiga ada kota Semarang yang meraih skor 6.356. Terus berturut-turut ada Magelang, Pematang Siantar, Kota Sukabumi, Bekasi, Kediri, Manado, dan di peringkat 10 ada Kota Kupang. Menurutmu apa aja sih yang perlu dilakuin buat jaga toleransi? Luar biasa. Salatiga, Wak. Bukan Medan. Bukan Medan kota paling toleransi. Apa Medan? Jual babi nggak boleh. Beribadah kemarin dilarang-larang. Seperti ini dong. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kota Salatiga. Wis, keren. Respect. Ya, jadi hal-hal seperti itu, Pak. Ya. Makanya pemimpin kita yang sekarang ini, jujur saja aku bilang, ya, dua-duanya Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, bukanlah orang yang anti dengan toleransi. Bukan anti dengan umat beragama yang lain daripada agamanya. Mereka adalah toleransi garis keras. Mas Gibran kita sudah lihat bagaimana beliau itu, ketika ada tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di kota Solo, ada 3 gereja ditutup, segelnya dibuka sama beliau. Alasannya katanya nggak ada izin, izinnya diurus sama beliau. Waktu itu juga ada festival budaya dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, kaum Tionghoa, ya. Waktu itu bikin acara biar tahu kalian nggak perlu hadir Bapak Gibran di tempat acara. Parkirkan aja mobil wali kota di situ, nggak ada yang berani ganggu. Nah, Bapak Prabowo begitu juga. Kalian masih ingat kejadian kemarin itu yang ada di Kota Padang? Aku udah ke sana kemarin biar tahu kalian. Di mana di sana umat beribadah, umat Kristen diganggu, langsung terjun. Bapak Prabowo memerintahkan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk pergi ke Kota Padang. Selesai. Dan juga biar tahu kalian, Bapak Prabowo ya sangat menghargai umat yang tidak beragama sama dengan beliau. Karena apa? Beliau pun lahir dari rahim seorang yang beragama Kristen. Nah, itu dia. Saya mengerti hari ini karena keluarga saya banyak yang beragama Kristiani. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar, tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil, putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Suatu kehebatan bangsa Indonesia, suatu kecemerlangan bangsa Indonesia adalah kita bisa bersatu, kita bisa hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kehebatan. Dengar kalian, mau macam-macam lagi kalian. Inilah sebetul-betulnya Indonesia. Nggak ada yang namanya mayoritas, minoritas, nggak ada lagi. Ku bilang sama kalian, tidak ada lagi, jauhkan, buang jauh-jauh kata-kata mayoritas, kata-kata minoritas. Nah, kalian tahu, gara-gara masalah ini, ya, ini ada tokoh adat dari Dayak, ya, aku nggak tahu ini Dayak mana, ya, tapi nggak tahu juga tokoh adat atau memang kebetulan beliau bersuku Dayak, mengatakan, ya, gelar adat yang diberikan, adat Dayak yang diberikan ke siapa, ke Yusuf Kala, sebaiknya dicabut. Ada gelar kehormatan dicabut. Berikut keterangannya. Tabe salamat, lingu nalatai. Salam sujud, karendem malempang. Adil Katalino, becuramin Kak Saruga,
basengat kaju bata, arus, arus, arus. Pahari samandiai, tambi, bue, mina, mama, anak, aken, esuk. Dan uras tundah jalahan, jem mengkeme arepa, ulu dayak, jemelai intu bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Tabe barigas, bara aku, Cornelis, putra Dayak sejati. Sahabat Onel dan saudara-saudara saya yang merasa dirinya sebagai orang Dayak yang ada tinggal di Kalimantan Tengah secara khususnya, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak kita merenung. Setelah kita berhasil merenung, mendapatkan sebuah keputusan, saya mengajak. Saya membawa kita semua untuk bersatu, menegakkan harkat dan martabat Dayak itu sendiri. Nah, saya mengajak kita semua untuk bersatu, meminta dengan hormat dan baik-baik. Kalau tidak bisa, kita desak. Kita lakukan dengan desakan kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah atau DAD Kalimantan Tengah agar supaya mengevaluasi, mengulas kembali langkah kebijakan yang diambil pada tanggal 26 April 2017 yang lalu, yaitu memberikan gelar adat Dayak kepada saudara Yusuf Kala. Yang mana gelar itu sangat berarti, sangat berharga, memiliki nilai sakral bagi suku bangsa Dayak. Gelar yang diberikan itu saya bacakan, Raja Marunting Batu Pangumbang Langit, Teras Rangkang Dunuha Pasihai, Runjin NKRI. Saya ulangi, ini gelar yang diberikan oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah kepada saudara Yusuf Kala pada tanggal 26 April 2017. Gelarnya tidak main-main. Raja Marunting Batu Pangumbang Langit, Teras Rangkang Dunuha Pasihai, Runjin NKRI. Yang artinya, orang yang mendapat gelar ini adalah tokoh yang memiliki kinerja bagus, yang menjaga persatuan dan kesatuan, yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, dan menjadi tauladan. Saya ulangi, arti dan makna daripada gelar yang diberikan kepada saudara Yusuf Kala itu adalah dianggap sebagai orang yang mampu menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan di dalam negeri. Mampu mengangkat harkat dan martabat negeri. Akan tetapi, ketika semua latar rekam jejak saudara Yusuf Kala dibongkar oleh Ade Armando, terungkaplah semua. Artinya, seorang Yusuf Kala telah melanggar gelar adat. Gelar adat yang diberikan seperti yang saya sebutkan tadi, mengemban tugas dan amanah sebagai orang yang mampu mempersatukan, menjaga persatuan dan kesatuan Republik ini. Bukan
seperti yang dilakukan oleh seorang Yusuf Kala. Yang terakhir, muncul video daripada seorang Yusuf Kala yang mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam dan Kristen ada yang mengajarkan untuk syahid berperang, saling membunuh. Pernyataan ini tentu saja sangat bertentangan dengan gelar adat yang diberikan oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Karena itu, Pak Hari Samandiai, saudara-saudara saya yang merasa dirinya orang Dayak, mari kita meminta kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, siapapun dia, untuk mencabut gelar yang diberikan kepada Yusuf Kala. Jika tidak berani mengambil keputusan untuk mencabut gelar yang tidak relevan dengan perilaku kehidupan Yusuf Kala, mari kita tuntut pengurus DAD yang ada untuk turun semua. Saya ulangi, mari kita bersatu menegakkan harkat dan martabat orang Dayak yang selama ini sudah diinjak-injak, sudah disepelekan, sudah dihina. Orang-orang Dayak dikriminalisasi. Ada pepatah yang mengatakan untuk melemahkan dan menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan dulu peradaban dan budayanya. Karena itu sekali lagi, Pak Hari Samandiai, tundah jalahan jemeng keme arepa ulu Dayak, saudara-saudara saya yang di Kalimantan Tengah yang memiliki rasa Dayak, mari kita bersama menuntut tanggung jawab DAD Provinsi Kalimantan Tengah atas pemberian gelar kepada Yusuf Kala. Dan kita menuntut agar Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah mencabut gelar adat Dayak yang diberikan kepada Yusuf Kala. Salam Dayak berjaya. Dayak berdaulat di tanah leluhurnya sendiri. Udah, Bapak JK. Itu dari teman kita, saudara kita, Bapak. Siapa lagi yang ngasih gelar adat sama JK? Bikin dulu pertanggungjawaban. Aduh, ya kan? Dan juga bukannya bilang apa? Aduh, aku kasihan sebetulnya ngeliat Pak JK ini. Karena apa? Nggak bisa tenang tidurnya. Ada beberapa laporan, ya kan? Ya, kalau nggak salah, ini juga ya Horas Bang Sobatak, salah satu organisasi opung Parbel yang ada di Medan, ya, itu juga akan melaporkan JK. Mengutuk keras, mengecam keras apa yang dilakukan JK. Bapak Lamsi yang Sitompul, tenang aja, ada saya. Sangat tegas dilarang, tidak boleh membunuh. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Salam, selamat sore. Kami dari Aliansi Ormas dan Umat Kristen yang ada di Sumatera Utara dengan ini menyatakan keberatan terhadap pernyataan Pak Yusuf Kala yang pada pokoknya menyatakan bahwa membunuh itu dibenarkan menurut agama Kristen. Kedua-duanya, Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Hal ini tentu sangat mencederai perasaan kami, karena kami sangat tegas dilarang tidak boleh membunuh. Bahkan kami disuruh untuk mengasihi musuh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Dan urusan pembalasan itu bukanlah urusan manusia, itu urusan Tuhan. Dan kami pun tidak diperkenankan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kami, pernyataan Pak Yusuf Kala itu betul-betul mencederai
perasaan kami sebagai umat Kristen merupakan fitnah terhadap umat Kristen dan patut diduga merupakan penistaan terhadap umat Kristen. Dengan ini, dengan tegas, kami mengatakan kami akan melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada hari Selasa yang akan datang. Kepada masyarakat yang cinta perdamaian, yang mau turut serta dengan kami, mari kita sama-sama agar keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Salam. Aduh ya. Jadi ini akan bersuara kemana-mana. Bapak, ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Tidak bisa satu bangsa berdiri hanya oleh karena satu agama saja. Tidak bisa satu bangsa berdiri hanya oleh karena kekuatan satu suku saja. Itu dia. Ya tolonglah diredakan ini, Pak. Ya, mudah-mudahan yang melaporkan Bapak itu terjadi rekonsiliasi, ya kan? Ujung-ujungnya RJ. RJ lagi. Oke? Itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Oke, dari video game nomor kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat